Hai guys, ketemu lagi dengan saya di channel Cerita Hidupku. Dan di video kali ini saya mau cerita tentang pengalaman hidup saya yang judulnya Hubungan Karma dan Gravitasi. Nah, apa sih hubungan karma dan gravitasi? Jadi saya mau cerita dulu nih. Satu kali saya pernah dikasih sebuah raket ya, raket karena saya hobi badminton oleh seorang dari bapaknya teman saya gitu. Jadi bapaknya teman saya kasih saya raket karena anaknya ini apa ya? Ya saya bimbing dia lah, intinya begitu. Dari yang asalnya nakal jadi nggak nakal, kira-kira begitulah. Nah, jadi bapaknya itu sebagai tanda terima kasih mungkin saya kalau datang ke rumahnya juga ya gitulah, mereka sangat baik sama saya. Satu kali dia kasih saya raket Carbonex 25 SP. Dan raket itu sorry to say palsu ya. Jadi KW lah gitu, KW entah KW 2 atau gimana gitu. Cuman ya emang kurang bagus. Jadi nah akhirnya saya kasih raket itu kepada salah satu teman saya. Saya kasih karena teman saya ini datang dari daerah dan dia nggak bawa raket. Nah ini saya kasih sama dia. Oke, setelah itu satu kali saya itu main di satu klub baru hari Sabtu. Saya nggak kenal siapapun di situ. Saya cuman dibilang ada di situ hari Sabtu dan akhirnya saya main jam 7 pagi. Nah kemudian jam 7 pagi saya nggak kenal siapa-siapa. Saya duduk, akhirnya saya dia sama ketua klubnya itu diajak ngobrol. Kemudian saya bilang saya pengen coba main, mungkin saya juga bisa jadi member di situ ya. Akhirnya saya main. Nah setelah saya main, saya duduk dan ada seorang bapak nyamperin saya. Kemudian dia ngobrol-ngobrol. Dia bilang, kamu pakai raket apa gitu kan, biasa lah ya kalau pemain badminton pasti tahu tuh, nanyanya pasti begitu. Saya bilang ini sama ini. Oh ya, dia tahu lah raket saya mungkin harganya menengah ke bawah saat itu. Nah akhirnya dia bilang, oh saya ada nih raket. Wih, saya kaget juga, belum belum pernah ketemu sebelumnya, nggak kenal sebelumnya, tiba-tiba dia nawarin gitu kan. Ya namanya kita dikasih kan ya nggak nolak gitu kan. Akhirnya dia kasih, nih saya kasih katanya. Dan setelah saya tahu, ternyata ngobrol-ngobrol, saya main beberapa kali lagi di situ, ternyata dia adalah seorang bos ya, bos Teboto Sosro gitu. Dia jabatannya bagus lah di perusahaan Teboto Sosro. Nah yang dikasih sama saya, teman-teman, ternyata raketnya adalah mereknya Carbonex 25 SP. Persis sama seperti apa yang saya kasih sama teman saya yang dari daerah itu. Dan itu asli guys. Wah, bener, saya jujur aja ya. Dari situ tuh, dan memang sebelumnya pun ya saya mengerti bahwa karma is real gitu. Karma itu pasti terjadi. Dan seperti apa sih, kayak apa ya, kalau saya pikir tuh seperti tabur tuai gitu. Apa yang kita tabur pasti kita akan nuai. Pasti ya, pasti kita akan nuai. Nah ada cerita lagi bahwa selama hidup saya belajar untuk menolong orang gitu ya. Ada beberapa waktu itu saya memimpin sebuah organisasi anak muda. Ada beberapa anak muda yang saya tolong gitu. Dalam arti bukan semuanya dana dari saya, kadang saya juga menggalang dana. Ada namanya, sebut saja S, F, sama V ya. Itu tiga orang anak ini datang dari Poso. Itu mereka dari daerah, dan sempat ada kejadian lucu juga, mereka belum pernah naik lift gitu. Dan saya bukan ingin mempermalukan, tapi memang inilah kenyataannya. Mereka datang dari daerah, mereka ke apartemen saya. Waktu itu saya sudah berkeluarga tentu saja. Mereka ini tiga orang wanita baru masuk kuliah, dan di Jakarta ini mereka tidak punya tempat tinggal. Ya mereka masuk lift waktu itu dan mereka tidak tahu harus pencet lantai 18. Mereka diam aja nunggu gitu, turun naik tapi nggak sampai-sampai. Akhirnya saya telepon, kamu di mana? Aku udah di dalam lift.
tapi nggak nyampe-nyampe kok katanya, dia bilang gitu ya. Ya awalnya jujur aja, namanya juga dari daerah gitu, jadi banyak yang mereka nggak tahu, dan ya saya kasih tahu mereka, saya ya banyak sharing lah sama mereka. Dan akhirnya satu kali mereka bilang bahwa mereka tidak punya tempat untuk tinggal, bahwa mereka kuliah. Nah, singkat cerita saya bantu mereka dan saya bicara dengan saudara saya, salah satu saudara saya, dan akhirnya mereka dikasih tempat tinggal. Dan bukan cuma tempat tinggal tapi biaya kuliah mereka pun saya sering sekali menggalang dana gitu dengan teman-teman yang lain untuk support mereka ya. Dan mereka sudah lulus sekarang, satu sudah menikah, sudah kembali ke daerahnya, ada yang sudah jadi pegawai negeri, jadi guru gitu. Ya saya senang lah gitu bisa memberikan sesuatu yang baik dalam hidup mereka. Terus kemudian juga ada juga 2 orang lagi yang ya kuliahnya saya bantu juga. Bahkan ada satu yang yatim piatu, itu dia tidak bisa bayar waktu wisuda ya. Dan akhirnya saya kembali menggalang dana, menggerakkan orang-orang untuk support atau bantu dia gitu. Dan dia sudah lulus, sekarang punya 3 orang anak, sudah berkeluarga. Ada satu lagi yang saya pernah support, saya bantu sekolahnya itu lewat kitabisa.com. Jadi ini seorang drummer, dia pengen sekolah musik, dia nggak punya biaya awal untuk bayar masuknya ya, biaya uang pangkalnya itu kurang lebih sekitar 18 juta. Akhirnya saya urus semua lewat kitabisa.com, dan waktu itu terkumpul kurang lebih 9 atau 10 juta ya. Dan akhirnya dia bisa kuliah. Sekarang masih kuliah. Ya saya berharap dia bisa menyelesaikan dengan baik. Nah, jadi apa hubungannya cerita saya tadi dengan tabur tuai? Gini teman-teman, satu saat anak saya mau sekolah, Apia yang paling besar. Nah, saat itu saya kaget juga, ternyata masuk playgroup aja itu uang pangkalnya harganya 14 juta guys. Wih, mahal banget gitu kan. Dan saat itu saya memang baru bekerja lagi, dan ya bisa dibilang nggak nyampe lah dananya segitu, masih jauh gitu. Nah sempat saya berusaha, saya bekerja gimana caranya supaya bisa ngumpulin uang buat anak saya sekolah gitu. Tapi yang apa ya, bahasanya apa gitu ya, aneh, luar biasa, lucu, atau apa ya, kebetulan nggak juga sih, luar biasa aja deh. Luar biasa loh, ada seorang ibu yang adalah teman saya dan dia juga kenal dengan istri saya, WA WhatsApp, dia bilang, istri saya namanya Tanti, Tanti boleh nggak saya bantu Apia untuk sekolah. Wih, bantu maksudnya apa nih gitu kan ya, kita udah ngerti sih sebenarnya. Akhirnya ngobrol dan singkat cerita akhirnya dia support anak saya untuk pertama kali masuk sekolah, dan uang semester selama 6 bulan itu semuanya di support sama orang itu. Nah itu cerita saya. Jadi bagaimana karma itu real gitu, apa yang kita tabur kita akan tuai. Tentu saja kita menabur berbuat baik sama orang itu bukan untuk kita mengharapkan kembali dari orang itu. Kadang bisa dari orang lain kebaikan itu datang lagi kepada kita. Jadi saya mulai mikir bahwa kehidupan itu seperti sebuah lingkaran gitu. Di titik ini kita berbuat sesuatu, muter, kita jalanin hidup kita, di satu titik apa yang kita lakukan itu entah baik atau buruk akan kembali lagi kepada kita. Ya, seperti menabur misalnya jagung, anggap 30 hari dia akan berbuah. Menabur misalnya yang lebih lama, anggap misalnya mangga, dia berbuah tapi waktunya lebih lama. Anggap duren, duren itu lebih lama lagi tapi buahnya lebih manis, lebih enak, harganya lebih mahal. Sama juga dengan hukum tabur tuai, hukum karma. Apa yang kita lakukan suatu saat itu akan kembali kepada kita. Nah, kalau kita mengerti mengenai hukum ini dan apa hubungan antara karma dengan gravitasi, dua-duanya adalah hukum yang mutlak pasti terjadi. Ya, itu yang saya belajar dari
cerita hidup saya, pengalaman hidup saya. Jadi kalau karma itu pasti terjadi, kalau gravitasi itu terjadi, pasti terjadi. Sama seperti gini, kita kalau mau loncat dari lantai 10 sebuah gedung, berani nggak? Nggak mungkin berani. Kenapa? Karena hukum gravitasi pasti berlaku. Begitu kita loncat, pasti kita jatuh. Nggak ada yang istilahnya kita diem dulu, ngambang dulu, terus kita terbang gitu, atau kita keluarin jaring seperti Spider-Man. Nggak akan terjadi. Yang akan terjadi adalah pasti kita jatuh. Nah, sama juga seperti hukum karma atau hukum tabur tuai. Ya, makanya di YouTube kan banyak video-video yang karma is real. Saya sangat yakin karma is real. Artinya apa yang kita tabur pasti kita akan tuai. Jadi kalau kita ngerti hukum ini, kalau saya ngerti hukum ini, saya akan sangat berhati-hati untuk bertindak, untuk bersikap, untuk berbicara, untuk memperlakukan orang, untuk berbuat sesuatu. Saya akan berhati-hati. Karena saya pasti mikir, kalau saya jahat sama orang, kalau saya mencuri, suatu saat saya akan dicuri. Kalau saya nyakitin orang, suatu saat saya akan nyakitin orang. Begitu juga sebaliknya. Kalau saya mengasihi orang, saya memberi sama orang, saya nolong orang, suatu saat saya akan ditolong juga. Ya, kiranya cerita ini bisa jadi apa ya? Bisa jadi inspirasi lah buat kita semua. Dan kalau karma pasti berlaku, hukum karma mutlak berlaku, hukum gravitasi pun mutlak berlaku, pasti kita akan berhati-hati dalam hidup kita. Sama seperti kita berhati-hati untuk berjalan di atas gedung misalnya, di atas eskalator, kita pasti berhati-hati. Sama juga, kalau karma Israel pasti kita akan berhati-hati. Nah, ada satu bonus tambahan cerita dari saya. Jadi satu kali ada beberapa anak muda gitu yang ya sepertinya sih gelandangan gitu ya, dan itu ada di depan kantor saya waktu itu. Dan saya di mobil saya itu ada baju yang bekas laundry, sudah selesai di laundry gitu ya, ada kaos-kaos saya dan lain sebagainya, kemeja. Kemudian saya lihat mereka kehujanan dan bajunya basah, kemudian mereka juga ngerasa kedinginan gitu. Akhirnya saya panggil mereka dan ada kurang lebih 3 orang anak gitu. Saya kasih baju saya, beberapa baju saya gitu. Ini saya bilang, ini ganti nih, kalian kedinginan, nanti sakit, masuk angin, flu dan lain sebagainya. Saya kasih sama mereka. Dan saya selalu belajar kalau ngasih tuh ya udah tulus gitu. Saya lupain kebaikan saya, ya tidak mau ngitung-ngitung, oh saya kamu begini-begini, enggak gitu ya. Dan saya pun ingat kebaikan-kebaikan saya tadi itu bukan untuk memperhitungkan kepada mereka gitu. Hampir 5 orang yang saya tanda kutip saya pernah tolong ini ya udah jarang kontak, nggak lose kontak sih, jarang kontak, nggak masalah gitu. Karena ya saya belajar untuk memberi atau berbuat baik dengan ketulusan. Nah, kemudian saya kasih baju saya, dan yang apalagi bahasanya luar biasa, satu kali itu ada seorang yang kaya itu apa ya, dia ini mungkin aneh gitu ya, tapi dia cuci gudang. Artinya orang kaya itu dia bajunya itu udah setahun dia ganti semua satu lemari, guys. Kalau saya mungkin bisa 2-3 tahun baju nih nggak ganti-ganti gitu ya. Maksudnya artinya saya nggak ganti, tetap saya pakai karena baju kan yang bisa 5 tahun bisa gitu. Tapi kalau orang kaya 1 tahun itu pasti ganti, dan orang kaya itu pasti banyak bajunya, artinya banyak yang belum kepake gitu loh. Itu dikasih, dan ada beberapa orang gitu, kita milihin baju, guys, kayak di mall gitu, kayak di apa ya, kayak di Cimol gitu yang pinggir jalan gitu ya. Dan itu benar-benar gratis, dan bajunya branded. Wow, bajunya branded, bagus-bagus, keren-keren, masih kayak baru dipakai sekali 2 kali, atau bahkan mungkin ada yang belum dipakai sama sekali, tapi itu dikasih untuk saya dan 2 orang teman saya. Ya udah, saya yang cocok ambil, cocok ambil, cocok ambil, cocok ambil. Banyak banget, guys, dan bagus-bagus banget. Saya aja mungkin nggak bisa ya maksudnya nggak sampai lah kebeli untuk merek-merek seperti itu dalam jumlah yang banyak gitu ya. Saya paling beli baju beberapa kali dalam setahun gitu kan, karena yang tahun lalu masih bagus juga. Nah, oke, guys, itu aja cerita dari saya. Jadi apa hubungannya gravitasi dan karma? Sekali lagi, hukum gravitasi adalah sebuah hukum yang real dan pasti terjadi secara mutlak.
gravitasi pun adalah hukum yang real dan pasti terjadi secara mutlak. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Kalau cerita ini menginspirasi kalian, kalau cerita ini memberikan sesuatu yang baik bagi kalian, jangan lupa like, komen, share kepada teman-teman kalian. Sampai ketemu, bye-bye.